Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua, dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah acara bincang santai bersama expert di bidang ekspor kita yang hadir rutin setiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Nah, pada sesi pada hari ini, Sabtu hari ini, kita kehadiran tamu yang spesial, kerabat desa juga tentunya. Beliau, atau mungkin kita sampaikan, kita panggil ini, Mas Kukuh ini adalah seorang alumni dari IPB yang terjun lagi, pulang lagi ke kampung, pulang ke desa. Mungkin kembali lagi bahwa saya ingatkan ke kerabat desa, penonton kita semua, bahwa acara Export Talk ini hadir setiap hari Sabtu jam 9 sampai 10 pagi, di mana kita akan mengundang expert di bidang ekspor, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, perkenalkan bagi yang mungkin kelewatan sesi-sesi sebelumnya, nama saya Agung Haris Setiawan, dipanggil Haris. Kebetulan saya juga bekerja di Kementerian Perdagangan di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Nah, pada sesi pagi hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, berkenaan juga di kerabat desa, di kehidupan sehari-hari. Temanya pada hari ini adalah reduktan herbisida ramah lingkungan asal Banyuwangi yang merambah pasar luar negeri. Nah, expert pada pagi hari kita hari ini adalah Mas Kukuh Roksa Putra. Selamat pagi Mas Kukuh, apa kabar? Pagi Pak Haris, kabar baik Pak, Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih nih sekali lagi sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Mengganggu waktu liburnya nih Mas Kukuh. Oh, sama-sama Pak. Enggak kok, santai Pak. Hari Sabtu santai. Siap. Jadi mungkin perkenalkan kerabat desa, Mas Kukuh ini kemarin saya baru ketemu dengan beliau 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah ya, di Jakarta. Betul. di kantor kami. Beliau menjelaskan mengenai produk Mas Kukuh, mengenai nanti mungkin Mas Kukuh bisa menjelaskan lebih detailnya. Tetapi sebelumnya seperti kata pepatah ya Mas Kukuh, tak kenal maka tak sayang nih. Maka kita ingin dengar dulu, Mas Kukuh ini siapa sih, asalnya dari mana, dan kok bisa terjun di dunia ini nih bagaimana? Monggo Mas Kukuh, silakan. Ya, jadi selamat pagi teman-teman semua. Di sini disebutnya kerabat desa Pak ya. Kerabat desa, betul. Kerabat desa, ya. Selamat pagi kerabat desa semua. Jadi terima kasih kepada Pak Haris sudah mengundang dan juga tim dari TV Desa. Jadi saya Kukuh Roksa Putra Hadriono, karena panjang namanya biasa dipanggil Kukuh. Nah, itu saya asli Banyuwangi memang. Saya kelahiran Banyuwangi sekitar 30 tahunan lebih yang lalu. Nah, saya kuliahnya di IPB, Pak, tahun 2006 saya masuk. Jadi selama sekolah sebelumnya saya di Banyuwangi full. Tapi waktu kuliah, kebetulan memang ayah saya juga dosen pertanian. Nah, pada waktu itu pertanyaan saya simpel sebetulnya, kalau saya pengen kuliah pertanian itu di mana ya yang paling bagus lah gitu. Nah, jadi akhirnya Bapak mengarahkan kalau memang mau ya ke IPB aja, dan itu saya akhirnya ke IPB 2006, 2010 saya lulus dan lain-lain. Nah, akhirnya kita bedanya mungkin saya sama teman-teman yang kuliah yang lain adalah saya punya kesempatan untuk kerja juga Pak pada waktu kuliah. Jadi tahun 2008 sampai 2010 itu saya kerja di laboratorium pengujian pestisida dan pupuk. Jadi di mana IPB itu di IPB, di Bogor Pak, di IPB-nya betul. Jadi di IPB itu ditunjuk sebagai salah satu dari tim penguji dari beberapa tim penguji di Indonesia, mungkin hanya 5 atau berapa saya lupa. Tapi disitulah saya jadi punya pengalaman langsung ya. Jadi selain saya kuliah secara teori, juga akhirnya punya pengalaman menguji secara laboratorium, menguji secara regulasi, sampai menguji secara lapangan
seperti apa sih penggunaan pestisida, bahan-bahannya dan lain-lain. Nah, di situ yang membuat kita akhirnya oke lah pada waktu kita mau lulus nanti kita bikin solusinya lah terkait apa namanya penggunaan pestisida yang besar-besaran ini kayak gitu sih Pak Aris singkatnya. Oh ya ya ya, berarti memang dari awal cita-citanya untuk kembali lagi ke desa ya Mas Kukuh ya, membangun desa, petani atau bagaimana nih? Jadi sebetulnya pada waktu kita jadi tim penguji itu, karena tim penguji itu satu angkatan saya aja 150 orang, itu hanya 3 orang ya kami yang dipercaya sebagai tim penguji. Jadi sebetulnya pada waktu kita jadi tim penguji itu dari perusahaan-perusahaan sudah mau merekrut kami ya. Cuma kan ini Pak Haris kalau masih muda biasanya masih idealis dan kurang berpikir panjang. Jadi pada waktu itu mikirnya oh ini kita udah tahu udah tahu celahnya seperti apa gitu ya berarti ya. Betul sudah tahu mungkin masalahnya seperti apa, solusinya yang kira-kira tepat seperti apa. Ya kita pada waktu itu janjian udahlah kita usaha bareng, kita coba untuk bikin solusinya. Nah, pada waktu itu kita pilih memang Pak, saya sebetulnya jujur saja belum ada pemikiran buat pulang ke Banyuwangi pada waktu itu. Cuma lucunya pada waktu kita identifikasi bahan-bahan yang kita butuhkan, ternyata banyaknya di Banyuwangi begitu. Akhirnya itu yang membuat saya pulang ke Banyuwangi karena memang bahan-bahannya ternyata berlimpah di Banyuwangi seperti itu sih Pak Haris. Iya. Berarti ini kembali lagi ke Banyuwangi ini karena salah satunya karena kecelakaan juga dong ini nih ceritanya. Betul Pak. Jadi bukan by design sebetulnya karena kalau dulu ya kan mungkin kalau sekarang sudah mulai marak ya kembali ke daerah ya, tapi kalau dulu kan juga tidak seperti itu ya 2010-an awal itu tidak seperti itu. Dan satu hal yang membuat kami akhirnya sangat nyaman ya alhamdulillah Banyuwangi memang dari tahun 2012 saya ingatnya mungkin ya kalau saya tidak salah itu perkembangannya sangat pesat Pak Aris. Jadi pada waktu saya pulang saya juga kaget, luar biasa ya seperti ini. Jadi dan lucunya teman-teman malah lebih happy. Jadi teman-teman saya yang lain itu nggak ada yang asli Banyuwangi, jadi malah lebih happy di Banyuwangi dan lebih happy kita setiap hari kayak berkomunikasi sama petani, itu jadi benar-benar nggak kerasa kayak kerja lah. Jadi itu yang bikin happy sih setiap hari. Iya. Nah ini Mas Kukuh ini kan selaku co-founder sama CEO ya PT Pandawa Agri Indonesia. Nah PT Pandawa ini bergerak di bidang apa dan mulai tahun berapa nih Mas Kukuh? Apakah memang bergerak di bidang yang tadi yang telah dilakukan riset atau bagaimana? Iya. Jadi kalau Pandawa Agri itu sebetulnya secara resmi baru 2014 Pak dalam bentuk PT. Jadi kami pada waktu lulus 2010 tentunya kan kita modalnya hanya modal nekat ya. Jadi modal ilmu pengetahuan lah paling tidak. Jadi kita belum urus namanya perusahaan dan lain-lain. Yang kita lakukan sederhana Pak. Kita punya pemikiran solusi nih terkait pengurangan pestisida seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Lalu kita juga harus sering mengujinya ke lapangan. Jadi kita pada waktu itu memang pendekatannya langsung ke petani begitu. Iya. Petani, jadi kita hampir setiap hari kita ada kunjungan ke petani, kita tawarkan formulasi yang kita buat. Nah itu mereka akhirnya mencoba dan butuh waktu sekitar 3 tahun ya 2013 baru akhirnya kita menemukan formulasi yang tepat sih Pak Haris seperti itu untuk akhirnya bisa mengurangi pestisidanya sampai 50%. Ya. Nah ini sudah mulai bicara sedikit teknis nih, saya kurang paham nih. Mungkin bisa sambil di share screen nih. Saya kemarin dapat materinya dari Mas Kukuh, luar biasa sekali. Di situ disampaikan mengenai timeline, ya mungkin saya bisa bilang seperti itu, kronologisnya seperti apa, bisa menemukan produk ini bagaimana, dan yang luar biasa lagi keunggulannya apa. Ini kebetulan ada beberapa yang kita undang juga, Mas Kukuh, petani-petani yang bergerak di bidang pertanian tentunya, dan juga mereka ekspor, dan juga nanti tentunya karena ini disiarkan live stream di YouTube TV Desa, dan nanti juga akan di-rerun di channel saya. Jadi sebagai informasi juga, Mas Kukuh, kita ada channel Export Expert Indonesia.
Nanti tolong di-subscribe juga bagi yang belum. Nah, siap, itu juga akan rerun talk show kita pada pagi hari ini. Jadi mungkin untuk supaya penonton kita nantinya bisa melihat lebih detail, monggo kita persilahkan Mas Kukuh bisa untuk share screen dan bisa menceritakan lebih detail mengenai produk yang menurut saya ini adalah solusi masa depan. Apalagi kita bicara ekspor ya, ini mungkin nanti bisa diceritakan Mas Kukuh mengenai khasiat lah dari produk ini. Silakan. Siap Pak Haris. Ini saya sudah screen share apa udah terlihat ya? Sudah terlihat. Nah, jadi saya tadi dari Pandawa Indonesia. Ini jadi awalnya seperti yang saya ceritakan tadi secara singkat, kita 2010 lulus. Jadi kita langsung pengen bikin solusinya terkait pengurangan pestisida. Kenapa? Karena pada waktu kami jadi tim penguji pestisida itu tentunya kita tahu ya semua bahan-bahan aktifnya seperti apa, toksik racunnya seperti apa, kalau kita gunakan terus-menerus seperti apa efeknya. Dan di satu sisi kami juga paham bahwa pestisida ini kan dibutuhkan sama petani. Jadi kita nggak bisa nih dengan serta-merta kita ngomong nggak boleh pakai pestisida ya, itu tidak mungkin karena petani juga butuh. Nah akhirnya kita pikir gimana nih jalan tengahnya. Nah jalan tengah yang kita pikirkan adalah gimana kalau pestisidanya bisa dikurangi dengan produk yang ramah lingkungan, tapi hasilnya tetap sama. Nah, itu yang kita akhirnya fokuskan, Pak Haris dan teman-teman semua. Nah, disitulah akhirnya kita melihat lebih jauh terkait pestisida seperti apa. Nah, yang ini hanya singkat saja cerita mungkin biar teman-teman juga memahami bahwa kenapa kok di Indonesia itu kan ini pertanyaan saya pada waktu itu ya, pada waktu kita nguji itu 1 bulan bisa nguji 5 produk baru, berarti setahun paling nggak 60 produk baru, itu lab saya saja gitu kan. Nah, itu kan akhirnya pertanyaan saya, kenapa kok dari 60 produk ini semuanya produk luar ya kan, jadinya berpikir ya, masih muda dan idealis, pasti berpikir kan kenapa kok di Indonesia nggak ada. Akhirnya setelah kita teliti, ternyata luar biasa biaya riset untuk bikin satu bahan aktif pestisida, itu benar-benar triliunan gitu. Jadi dan butuh waktunya dari kita menemukan suatu bahan sampai itu benar-benar bisa dikomersialisasi atau bisa dijual, itu butuh 11 tahun. Jadi di situ saya itu kenapa akhirnya ya. Betul. Dan itulah kenapa akhirnya bahan aktif pestisida itu hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tertentu, sementara perusahaan yang lain tidak aktif untuk melakukan eksplorasi kan seperti itu. Nah, itu yang membuka mata saya, ternyata biayanya luar biasa ya, dan juga butuh waktu lama. Nah, di sisi lain, ternyata besarnya pasar pestisida ini luar biasa. Jadi, kalau tahun ke tahun kita dengar bahwa pestisida makin banyak diminta untuk dikurangi dan lain-lain, tapi ternyata secara kebutuhan, secara pasar, itu terus meningkat, dan di tahun lalu itu di dunia sekitar 1.000 triliun setahun. Nah, di Indonesia sendiri sudah sekitar 18 triliun. Nah, di situ kan berarti ada peluang nih buat kita kalau kita bisa bikin solusinya nih terkait bagaimana cara menyeimbangkan penggunaan pestisida, besarnya pasarnya seperti itu. Dan di sisi lain kita bisa membantu petani juga untuk apa? Untuk bisa tetap aman penggunaan pestisidanya, bisa sampai panen, tapi mengurangi dari dampak negatifnya seperti itu. Nah, itulah yang jadi yang jadi dasar kita, dan juga kenapa saya cerita pada waktu kita cari bahannya di Banyuwangi, karena kita itu di Indonesia biodiversitas sangat luar biasa besar. Nah, Banyuwangi contohnya, Banyuwangi itu unik karena ada gunung, dan nggak cuma gunung, pegunungan, ada hutan alam 2 di border bagian utara, bagian selatan tuh sama-sama hutan sangat besar, dan ada laut di bagian timurnya. Jadi sumber daya alam yang di Banyuwangi, biodiversitas yang di Banyuwangi itu luar biasa melimpah gitu. Bahan-bahan itu mengandung apa yang kita butuhkan sebetulnya untuk kita bisa bikin inovasi. Nah, itulah yang kami sangat percaya bahwa ini kita bisa nih, dan itulah kenapa kita akhirnya harus pulang ke Banyuwangi, karena itu tadi biodiversitas Indonesia ini luar biasa, salah satunya Banyuwangi. Itu kita bisa eksplorasi untuk akhirnya kita punya produk reduksi atau pengurang pestisida pertama begitu. Dan kebetulan rumah di Banyuwangi juga, jadi pas juga ya. Nah, itu yang syukur alhamdulillahnya seperti itu Pak Haris. Begitu. Nah, jadi
Nah, terus selain itu kita juga ngelihat sebetulnya masalah pestisida ini masalahnya di mana ya gitu. Maksudnya apakah cuma ada di Indonesia atau cuma ada di apa namanya asumsi kami karena kami Ya. tim penguji atau seperti apa. Nah, kita lihat informasinya dan ini luar biasa ternyata dunia terutama sekarang itu benar-benar lagi mencari solusinya nih. Gimana caranya pestisida kimia atau sintetis ini dikurangi penggunaannya begitu. Dan menariknya adalah banyak negara sudah bikin regulasinya tapi solusinya belum ada gitu. Jadi contohnya kayak di Vietnam, di Thailand itu mereka sudah bikin regulasinya tapi solusinya belum ada itu untuk mengurangi pestisida diganti sama apa gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ya tentunya petani dirugikan dong. Akhirnya petani minta ini regulasinya ditunda dan lain-lain. Akhirnya mereka juga tidak bisa pemerintahnya juga tidak bisa ini ya, tidak bisa lari dari situ ya akhirnya mereka mau tidak mau menunda. Tapi yang menarik adalah banyak negara sudah menargetkan di tahun 2030 itu mereka mau mengurangi penggunaan pestisidanya sampai 50%. Nah, ini yang jadi perhatian juga kan. Oh, berarti ini termasuk salah satu target SDG ya, berarti ya, Mas Kukuh ya? Betul Pak Haris. Jadi Uni Eropa itu bahkan poin pertamanya di target 2030 poin pertamanya adalah pengurangan pestisida sampai 50%. Kalau teman-teman buka websitenya Uni Eropa, teman-teman bisa lihat tuh langsung di tahun 2030 target pertamanya adalah pengurangan pestisida sampai 50%. Makanya banyak negara juga yang mengadopsi ini selain Uni Eropa, UK yang meskipun sudah keluar dari Uni Eropa tetap mereka adopsi, Mesir, Thailand dan Vietnam dan lain-lain seperti itu. Nah, Indonesia gimana nih? Nah, kalau Indonesia sejauh saya pahami belum Pak Haris ya, belum ada regulasinya. Saya belum tahu ya apa namanya rencananya seperti apa dan lain-lain. Saya belum tahu update-nya sih Pak Haris. Jadi kalau untuk Indonesia sendiri. Ya, tapi mungkin menurut saya juga karena ini kan sudah kebutuhan global ya, Mas Kukuh ya. Tadi kita bicara Uni Eropa sudah seperti itu dan memang beberapa kami undang di sini petani-petani yang ekspor ke Uni Eropa, salah satunya kopi. Ternyata kendala di sana dengan adanya peraturan baru dan bahkan standar di Uni Eropa itu melebihi standar dunia. Jadi itu mungkin kendala bagi ekspor kita. Mungkin Mas Kukuh bisa bercerita ini apakah ini solusinya dan memang bisa mengurangi kadar tersebut atau tidak begitu, Mas Kukuh? Betul. Ya, siap Pak Haris. Nah, jadi ini produknya ya ini kalau, ya Mas Kukuh ya. Ya, kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Haris itu, jadi ini kita lihatkan produk kami dulu secara singkat. Kita ada namanya produksi pestisida atau kita sebut reduktan pestisida. Jadi ini memang jenis baru, belum ada jenis yang sama. Jadi kalau teman-teman ini bukan pestisida ya? Bukan, Pak. Jadi ini bukan termasuk golongan pestisida, bukan termasuk golongan pupuk. Jadi memang berdiri sendiri dia, seperti itu. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya adalah bisa mengurangi penggunaan pestisida Bapak Ibu sekalian. Jadi misalnya biasa menggunakan pestisida, misalnya saya beri contoh, biasa Bapak menggunakan pestisida yang jenis herbisida. Herbisida kan buat membunuh rumput nih. Nah, herbisidanya biasa Bapak butuh di lahan Bapak 1 hektar 1 liter misalnya. Nah, dengan penggunaan produk kami, Bapak nggak butuh 1 liter lagi nih, cuma butuh 500 mili. Nah, 500 milinya disubstitusi produk kami seperti itu. Nah, apa keunggulannya? Nah, bahan-bahan kami ini menggunakan bahan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan kita sampai sekarang itu masih bisa menjaga bahwa bahan-bahan kita itu bahan-bahan lokal yang kita gunakan. Jadi inovasinya based on local resources ya. Jadi kita tidak tergantung sama sekali sama impor gitu. Sangat berbeda dengan basicnya pestisida yang fully hampir 95%-nya impor bahannya. Nah, di sisi lain biasanya kalau ada perusahaan atau inovator menawarkan green product atau produk hijau yang lebih ramah lingkungan, biasanya bakal lebih mahal. Bahkan jauh lebih mahal biasanya. Nah, ini kita ingin merubah paradigma tersebut dengan kita bisa menginovasikan bahan-bahan lokal, akhirnya kita bisa membuat ini dapat diterima gitu sama semua petani dan sama semua masyarakat. Jadi bahkan kalau dengan penggunaan tadi yang Bapak biasa pakai herbisida misalnya 1 hektar itu
itu biasanya biayanya bakal turun tuh dari 10 sampai 40% tergantung dari bahan yang Bapak gunakan. Jadi nah itu ini menarik gunanya nih, dari Mas Kukuh, udah terkait, ternyata lebih hemat nih. Ini kan jadi menarik. Ini kita bicara harga nih jadinya. Saya kurang paham, terus terang saya kurang paham pestisida itu harganya berapa dan kebutuhannya seperti apa. Tapi tadi dari penjelasannya kan berarti bisa disimpulkan bahwa penggunaannya tetap sama. Kalau kita bicara volume, umpamanya 1 liter ya tetap 1 liter. Tapi tadi dikurangin. Setengah liternya itu pestisida, setengah liternya ini produk Mas Kukuh ini tadi. Nah, sekarang kita bicara angka nih. Nguranginya berapa? Tadi kan bicara bisa kurang 10 sampai 40%. Tapi kalau kita bicara angka real itu berapa nih Mas Kukuh? Mulai dari harga produknya mungkin ya, Mas Kukuh ya. Ya. Jadi sebagai gambaran aja Pak Haris ya. Kalau pestisida itu sangat beragam harganya. Cuma rata-rata sekarang yang terutama digunakan di petani secara premium itu harga-harganya bisa jadi 100.000 per liter, di atas 100.000 per liter harganya. Oke. Jadi kita harga satu 100.000 lah ya. Produknya. Rata-rata 100.000 betul, ya. Oke. Betul. Karena ada juga yang 200.000 cuma 250 mili itu ada dan banyak gitu. Jadi kita ambil yang rata-rata saja lah. Dan ada juga yang ngomong enggak Pak, ada juga yang 40.000 per liter, ada 30.000 per liter. Itu pestisida, bukan pestisida bukan pestisida jangka panjang, itu hanya pestisida yang dibuat hanya untuk merusak pasar aja sebetulnya sih Pak Haris. Jadi kita bisa mengesampingkan itu. Jadi, nah sementara harga kami ini tertinggi Pak, tertinggi di pasaran itu 50.000. Jadi itu bisa ya per liter. Jadi kalau petani biasa pakai yang 100.000 bahkan yang 200 ribuan tadi saya cerita, itu bukan 1 liter loh, itu per 250 mili. Jadi bisa dibayangkan penghematannya seberapa besar seperti itu. Nah, cuma biasanya yang kami sekarang banyak alami, kami kan juga sekarang ini kita sebetulnya lebih besar di perkebunan kelapa sawit konsumen kami. Tapi kami dari 2018 juga sudah mulai masuk ke petani kopi di Sumatera Selatan, terutama di Pagar Alam. Nah, itu mereka sebetulnya akhirnya testimoninya ke kami adalah mereka suka dengan produk ini itu bukan masalah hemat-hematan sih Pak Haris, tapi adalah dari kopinya yang dulunya disemprot pestisida itu dia goyang akarnya, terus daunnya menguning dan lain-lain, itu sudah nggak ada lagi respon seperti itu di tanamannya. Jadi tanamannya kelihatan sehat nih dengan tetap mereka bisa pakai pestisida meskipun dikurangi 50%, disubstitusi produk kami 50%-nya, mereka sangat happy karena tanamannya sangat sehat seperti itu. Dan itu betul-betul di luar ekspektasi kami Pak Haris, karena kami sebelumnya belum tahu ternyata efeknya herbisida itu ke tanaman terutama seperti kopi dan lain-lain itu sampai seperti itu gitu. Nah, itu juga sangat menarik buat kami akhirnya. Nah, jadi ini kemarin yang diekspor. Nah, ini kebetulan saya mulai ngomongin kopi. Nah, ini nih. Nah, ini kan di kopi itu setahu kami juga memang sempat jadi permasalahan karena adanya kandungan dari bahan aktif ya, pestisida, terutama yang paling banyak digunakan glifosat gitu. Nah, itu dan juga salah satunya selain glifosat juga ada juga di penggunaan insektisida, yaitu yang menggunakan bahan klorpirifos. Nah, ini memang bahan-bahan yang digunakan buat hama penggerek batang. Nah, itu dan juga digunakan di gudang. Nah, ini memang sangat jadi perhatian kami juga. Oh, ternyata kopi sekarang udah jadi sorotan ya penggunaan pestisidanya. Kami jujur aja belum tahu sebelumnya Pak Haris, ternyata ekspor kopi ini sudah sampai jadi sorotan, dan makanya beberapa pemain ekspor dunia itu memang sudah kontak kami terkait gimana caranya kami bisa membantu mereka begitu Pak Haris. Nah, tentunya kami sangat terbuka, apalagi dengan kita kerjakan kemarin di Sumatera Selatan, kita sangat happy ya melihat respon petani yang sangat senang gitu dengan hasilnya. Oh, ternyata kopinya tetap sehat, yang selama ini biasanya stres disemprot herbisida, terus mereka bisa standarnya tadi, Mas Kukuh, bicara standarnya tadi kan bisa menurunkan penggunaan ya ini tadi ya. Tetapi apakah ketika kita bicara ekspor nih, seperti kita ketahui bersama standar di Uni Eropa sudah tinggi. Kalau nggak salah jadi 0,01 lah yang sebelumnya 0,05. Nah, dengan penggunaan mungkin kita bicara secara umum dengan penggunaan pestisida
secara umum tuh angkanya berapa? Dan ketika kita sudah gunakan produk Mas Kukuh ini jadi berapa nih? Ya, nah Pak Haris, kalau untuk kita dapat data yang di tanaman tertentu, tentunya kita harus ada pengujian lebih lanjut. Tapi kami sudah punya data primer, data awal, itu di tahun 2014, kita memang kerjasama langsung sama peneliti ahli dari IPB, yang memang fokusnya adalah di pestisida penggunaan. Nah, beliau pada waktu itu juga langsung nantang kami nih. Nah, kalau produknya kalian ini memang tidak ada menggunakan racun, jadi harusnya secara logika dengan dikuranginya herbisida, residunya pasti akan turun dong, gitu. Nah, ini yang diuji coba sama beliau, Pak, di tahun 2014. Nah, itu beliau menguji coba dengan 2 herbisida yang paling banyak digunakan sama petani, yaitu glifosat sama paraquat, dan beliau mencoba dengan dosis yang berbeda. Contohnya yang di glifosat ini, yang di warna kuning, nah ini itu beliau mencobanya dibandingkan glifosat yang 100%, itu dikurangi 75%, Pak. Jadi pengurangannya hanya 25%. Jadi beliau pengen tahu standarnya seperti apa. Nah, ternyata begitu dikurangi 25%, residunya itu turun bahkan hampir 50% lebih. Jadi dengan pengurangan hanya 25% dosis, residunya turunnya sampai 50% lebih. Nah, itu beliau sangat-sangat kaget dan tertarik gitu. Dan akhirnya beliau coba di bahan aktif yang lain, yang paraquat yang paling banyak digunakan, dan akhirnya beliau coba dengan dosis 50% seperti rekomendasi kami. Akhirnya begitu beliau coba dosisnya dikurangi 50%, menariknya adalah pada waktu dikurangi 50%, residunya itu tidak terdeteksi. Artinya bukan tidak ada residu, tapi residunya sangat kecil sekali sampai tidak bisa dibaca. Yaitu sampai kalau bahasanya peneliti berarti tidak terdeteksi. Nah, menjawab pertanyaan Pak Haris tadi, berarti ini produk atau inovasi ini sangat berpeluang, sangat membantu terkait pengurangan residu yang terkandung mungkin tidak tahu saya, nanti mereka melihatnya dari mana, apakah dari jaringan tanaman, apakah dari tanah, ataukah dari produk akhir, dan lain-lain. Itu pasti kami yakin, karena produk kami tidak ada bahan aktif racunnya sama sekali, jadi pasti akan turun itu residualnya. Dan yang tadi yang saya cerita, harusnya kalau secara logika turunnya 50%, ternyata turunnya bisa sampai tidak terdeteksi begitu dikurangi 50%. Seperti itu, Pak Aris. Wah, menarik nih. Nah, ini kebetulan kita ada kedatangan juga eksportir kopi langsung nih jadinya, Mas Kukuh dari Aceh. Hadian, tadi beliau juga ingin tanya secara langsung ke Mas Kukuh. Silakan Pak Hadian, kalau ingin bertanya nih, kebetulan expert di bidang ekspornya sudah kita undang, siapa tahu bisa memberikan pencerahan kepada petani kopi di Gayo. Pak Hadian, silakan. Baik, terima kasih Pak Haris. Salam kenal Pak Kukuh ya. Mas Kukuh, menarik sekali nih dari informasinya, dengan penambahan 50% produk dari Bapak itu bisa menghilangkan glifosat ya. Glifosat yang ada di paraquat. Jadi pertanyaan kami ini kan karena ini kan baru kami dengar informasi yang cukup menarik sekali, karena ini pasti ramah lingkungan. Itu ekspor ke Uni Eropa sekarang itu kan dari 0,05 yang diizinkan, sekarang keluar peraturan baru menjadi 0,01. 0,01 itu pengujiannya kan tidak ada alatnya di Indonesia, termasuk di Kementerian Perdagangan sendiri. Itu pada bulan Agustus yang lalu sudah mengambil sampel di Gayo untuk dilakukan pengujian terhadap glifosat yang terkandung di kopi. Hasilnya sudah ada. Cuman kan karena administrasi nanti akan kami mintakan ke bagian pengujian PPPM di Kemendak, dengan Ibu Direktur nanti akan memintakan hasil pengujiannya. Nanti akan kita koordinasikan dengan Pak Haris, mungkin dengan Pak Ruku ya, supaya bisa kita carikan solusinya bagaimana agar ekspor kopi Arabica Gayo ke Uni Eropa itu bisa tidak terkendala lagi, karena banyak informasi saat ini ekspor ke Uni Eropa itu sangat terkendala akibat penerapan peraturan baru oleh Uni Eropa, sehingga kemungkinan besar kopi dari Gayo itu tidak bisa diekspor. Itu kan menjadi tantangan yang cukup besar sekali nih.
Jadi Ya, ya, ya. informasi ini kan sangat menarik sekali apabila petani bisa mencampur contoh yang tadi disampaikan para kuat dengan 50% dari produk WS, maka residu yang selama ini bisa dideteksi sampai 3-4 tahun, ya 3-4 tahun itu bisa tidak dideteksi. Artinya produk kopi organik yang ada di Gayo ini bisa kita realisasikan. Bisa kita realisasikan sehingga ya nantinya kopi yang ada di Gayo bisa kita ekspor ke mancanegara tanpa kadar glifosat. Kan itu yang menarik sekali. Kenapa kita katakan ini menarik? Karena pengujian yang dilakukan tentang kopi yang ada di Indonesia, ya itu tanda kutip di Indonesia, itu dilakukan oleh salah satu perusahaan, tidak perlu saya sebutkan namanya, itu di Selandia Baru, kalau tidak salah. Itu salah satu perusahaan yang mengimpor kopi Gayo ataupun kopi dari Indonesia, melakukan pengujian glifosat. Akibat pengujian ini itu memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia sekarang, termasuk kopi di Brazil, kopi di semua terpengaruh karena ada kandungan dari glifosat. Memang setelah diuji ada kandungan tersebut, tetapi kan dengan kadar-kadar yang awalnya itu masih bisa, karena standar awal kan masih tinggi 0,05. Sekarang sudah diturunkan menjadi 0,01. Akibat inilah yang menjadi permasalahan saat ini, kemungkinan besar kan kita tidak bisa ekspor. Sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar rekomendasi dari Pak Ruku agar produk ini bisa kita sosialisasikan di Gayo dan bisa kita kerjasamakan dengan lembaga-lembaga sertifikasi. Di Gayo itu ada lembaga sertifikasi internasional, ada organik, ada fair trade, ada ada Starbucks, ada Rainforest, ada macam-macam di sini yang diaplikasikan ke dalam kopi. Karena kopi yang diekspor itu kan pakai lembaga sertifikasi internasional semua, punya sertifikasi internasional. Jadi kalau untuk Uni Eropa, itu harus memenuhi standar bahwa tidak terkandung glifosat, dan ada satu lagi zat kimia, apa namanya tadi yang saya lupa tadi yang Pak Ruku katakan sebelumnya, itu juga sudah termasuk sekarang. Ada 3 lagi yang masuk. Jadi kalau memang produk ini bisa mengurangi kadar glifosat dan zat-zat lain yang membahayakan kesehatan manusia, kenapa tidak kita lakukan kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional seperti CEU yang melakukan standar sertifikasi organik, sehingga petani-petani yang ada di Aceh atau di Gayo ini bisa menggunakan produk ini sehingga dia bebas dan menjadi produk yang ramah lingkungan dan produk organik. Karena kan sasarannya adalah produk kopi organik yang akan kita ekspor ke Uni Eropa. Begitu Pak, mungkin bisa diberikan pencerahan. Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali, Pak Hadian. Jadi Mas Kukuh, lumayan berat pertanyaannya. Jadi sebelum menjawab, kita ada beberapa pesan yang akan tayang. Jangan kemana-mana, kerabat desa, kita tunggu sebentar lagi. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk. Nah, setelah jeda pesan-pesan tadi ini Mas Kukuh, ada pertanyaan dari Pak Hadian. Jadi beliau ini adalah eksportir kopi dari Gayo, dari desa langsung nih. Ingin bertanya nih, solusinya seperti apa? Nah, silakan Mas Kukuh bisa memberikan tanggapan atau jawaban atas pertanyaan beliau. Ya, terima kasih Pak Haris. Ini salam kenal juga Pak Hadian. Luar biasa nih bisa ketemu sama Bapak pelaku langsung ya, eksportir dari kopi Gayo. Kemarin kita juga sempat baca-baca itu terkait apa namanya masalah ya, terutama di Soroti kan kemarin di kopinya ya, itu juga ternyata langsung ini sama pemainnya langsung gitu. Nah, jadi kalau dari kami Pak, kami tentunya sangat terbuka buat apa namanya buat bisa berkontribusi. Ini kan produk-produk memang asli punya kami juga. Dan tentunya kalau ini bisa jadi solusi nantinya untuk nanti dengan di kopi atau di komoditas lain, tentunya kita sangat terbuka. Nah,
cara-caranya seperti apa. Memang yang betul adalah kita harus tahu dulu standar yang sekarang seperti apa. Jadi kalau misalnya standarnya Uni Eropa misalnya 0,01. Nah, tanpa produk kami sekarang yang terdeteksi berapa nih dari penggunaannya dari herbisidanya, residunya berapa yang terdeteksi, supaya kami juga memahami, oke, mungkin misalnya contohnya standar yang diminta Uni Eropa 0,01, tapi sekarang tanpa penggunaan produk kami masih 0,05 misalnya. Oh, berarti kan ada sela ini yang harus kita maintain. Nah, caranya bisa jadi tidak hanya terkait pengurangan dosis dengan menggunakan produk kami sampai 50%, tapi kita juga harus lihat nanti dari dosis herbisidanya, Pak. Karena menurut pengalaman kami memahami bahwa petani pasti lebih paham di lapangan seperti apa, tapi di sisi lain kita sebagai yang dulu tim penguji dan sampai sekarang kita selalu masih sering turun ke pertanian, kita memang masih melihat juga masih ada juga cara-cara penyemprotannya yang bisa diimprove. Jadi ini bakal bisa jadi solusi, dua solusi menurut saya untuk bisa kita sampai ke target itu tadi. Tapi kita harus jelas sekarang berapa dulu nih angkanya. Nah, untuk lab pengujian saya sendiri tidak mau sok tahu karena saya belum memahami betul apakah itu bisa apa enggak. Tapi kebetulan banget nih Pak Haris sama Pak Hadian, baru beberapa hari yang lalu tim kami juga, tim research and development kami, tim R&D kami itu dihubungi sama pihak eksportir kacang mente dari Sulawesi Tenggara. Beliau ceritanya juga hampir sama, tapi bedanya adalah beliau tahunya residu itu pada waktu sudah dikirim barangnya ke Vietnam sebelum ke Eropa. Jadi katanya laboratoriumnya di Vietnam dan ternyata residu herbisidanya itu di atas ambang. Jadinya harganya itu langsung anjlok gitu. Nah, itu kemarin beliau langsung menghubungi kami dan kami memang juga terbuka juga untuk mau mengujinya, dan kemarin dari tim kami juga sudah menyarankan sebetulnya dari metode-metodenya dan juga lab pengujiannya. Nanti saya juga akan cek sama tim Pak Haris, apakah memang bisa kita uji di sini atau di mana. Tapi yang jelas juga metodenya juga harus kita lihat juga sih Pak Haris gitu. Ya, terima kasih. Berarti setelah ini ada kelanjutan nih antara Mas Suku dengan Pak Hadian nih. Ya. Oh siap, betul. pasti Pak. Harus konkret Pak. Ada sedikit lagi tuh Pak, sedikit lagi kan. Kalau masalah hasil pengujian kita punya hasil lab. Hasil lab itu ada yang standar Indonesia yang dilakukan di Indonesia dan ada yang sudah standar dunia itu di Belanda. Kita punya data lab itu dan itu hasilnya di atas, ada yang di atas ambang batas. Yang ditentukan saat ini ya. Kalau masih 0,05 kemarin nggak ada masalah kemungkinan kan. Tapi kalau 0,01 itu yang jadi masalah sekarang. Jadi dari standar yang ada tersebut nanti mungkin bisa dilakukan pengujian lebih lanjut. Intinya intinya adalah kita ingin menunjukkan pada dunia bahwa kopi Arabica Gayo itu bebas dari senyawa-senyawa sintetik yang terkandung di dalam herbisida. Karena apapun ceritanya, petani juga tidak akan melakukan pekerjaan capek, pekerjaan yang melelahkan dengan membabak rumput sepanjang bulan. Setiap bulan dia akan babak rumput lagi dengan menggunakan herbisida. Mereka sekali kerja murah, cepat dan tahan lama, kan begitu Pak. Itu kan konsep dari petani-petani yang kadang-kadang kalau kita edukasi, mereka mengatakan bahwa nggak mungkin mereka melakukan pemotongan rumput karena hal itu akan memberatkan mereka. Kalau penggunaan pestisida kan cepat, itu mesti alasannya itu pasti akan keluar. Sekarang solusinya adalah bagaimana agar kita bisa mengubah image dari petani, mereka bisa menggunakan produk yang ramah lingkungan, tentunya dengan juga menghemat biaya seperti yang disampaikan tadi 10-40%. Itu maka nanti akan kita lihat pengaruhnya terhadap tanaman kopi, berapa besar residu yang tertanam di tanah, yang tertinggal di tanah, dan berapa lama itu nanti bisa dihilangkan, kan begitu.
Ya kan, begitu Pak Aris kan? Ya, betul. Berarti intinya kan memang harus kita coba nih Pak Ya, Dian. betul. Ya, betul. Kemudian kita lakukan tes lab. Itu nanti sebelumnya harus Pak Haris apa. undang Pak Ruku ke Gayo itu. Oh, siap. Nah, ya, harus difasilitasi Pak Ruku ke Gayo. Nanti di Gayo biar saya fasilitasi. Saya kumpulkan seluruh eksportir di sini. Oh, siap. Nanti kita kondisikan Pak Hadian. Ini karena terkait keberadaan atau ketersediaan produknya nih Mas Kuku berarti. Ini berarti bisa disampaikan bahwa di Gayo belum ada ya Mas Kuku ya? Ya, jadi gini Pak, kebetulan seperti yang saya sampaikan tadi, kami ini sebelumnya itu banyak banget ke kelapa sawit Pak. Karena kan mereka sekali beli kan banyak Pak ya, jadi kita lebih banyak ke perusahaan. Tapi dari 2018 setelah kita bertumbuh dari perusahaan itu, kan kita dari awal membuat produk ini kan pengennya ke petani. Begitu kita ke petani, kita lihat sebetulnya masalah petani seperti apa. Nah, masalah petani kopi ini sangat menarik karena ini bisa jadi solusi kunci juga buat para petani kopi. Nah, jadi kami akhirnya dari 2021 ini Pak, itu memang rencana sudah akan masuk ke retail gitu. Nah, untuk produk sendiri sebetulnya gudang kami terdekat kalau dekat dari Aceh itu ada di Medan. Jadi sebetulnya dekat-dekat aja, Pak. Dan kami sudah ada gudang di Medan, kami ada gudang di Pekanbaru, ada gudang di Palembang dan di Kalimantan. Tapi kalau di Aceh kita paling dekat sama Medan. Dan karena kami sudah biasa jualannya ke kebun-kebun, jadi untuk ke daerah-daerah itu buat kami udah biasa lah Pak. Jadi bukan merupakan suatu halangan sama sekali. Bahkan kita memang niatnya seperti itu untuk membantu di mana kita dibutuhkan gitu Pak. Tapi berarti tadi disampaikan retail belum ada. Karena ini ada pertanyaan juga nih di YouTube Mas Kuku dari Pak Taufik, beliau dari Situbondo menanyakan apakah produknya sudah ada di Situbondo begitu. Nah, kalau retail itu kita akan mulai kerjakan secara masif itu insya Allah paling cepat di semester 2 2021 ini Pak. Semester 2 2021 ini itu seluruh Jawa sama beberapa titik di kopi. Nah ini pas banget sama Pak Adian juga. Jadi beberapa titik di kopi memang akan kita masifkan itu di retailnya begitu Pak. Ya. Nah ini berarti kerabat desa menarik sekali nih. Mas Kukuh ini belum beredar nih di lapangan nih produknya secara umum. Jadi kita bisa langsung mendapatkan informasinya, mendapatkan nanti khasiatnya langsung dari pabriknya lah. Nah, jadi ini luar biasa sekali. Jadi kita mengucapkan terima kasih nih kepada Mas Kukuh udah sharing informasi ini. Kita nanti akan komunikasi lebih lanjut terkait tadi usulan Pak Hadian supaya membantu petani kopi. Jadi sebagai informasi juga bahwa Pak Hadian ini adalah eksportir kopi Gayo dan kenapa kami memang spesial mengundang Pak Hadian karena kita sedang mendorong ekspor kopi salah satunya Gayo yang berindikasi geografis. Dan ini mendapatkan dukungan dari Uni Eropa, Rice Plus, untuk promosi produk kopi ber-IG. Nah, ternyata permasalahannya setelah kita lihat tuh cukup banyak nih Mas Kuku. Selain IG sendiri belum dikenal, ternyata ini ada kendala lagi. Kita sudah mau promosi IG, oke lah, semua orang sekarang sudah mulai aware. Tetapi mau ekspornya nggak bisa. Nah ini kan ada suatu kendala lagi yang harus kita selesaikan bersama, solusinya seperti apa. Jadi kita terima kasih sekali lagi kita bisa undang Mas Kuku, dan ini kan memang tayangannya kita bisa lihat lagi di YouTube. Jadi nanti setelah tayangan ini, jadi ada beberapa masukan juga tentunya, dan mungkin nanti kita akan undang lagi Mas Kuku untuk sesi seperti ini lagi, dan yang lebih utama kita lakukan tes real di lapangan Mas Kuku, begitu. Siap, pasti Pak, siap. Nah, salah satunya nih saya yang mendapatkan informasi menarik, ini kan Mas Kuku bulan lalu ya sudah ekspor produk ini ke Malaysia. Nah, itu ekspornya kemana, berapa banyak, dan digunakan untuk apa nih Mas Kuku di sana? Ya, jadi kalau bulan lalu itu memang kebetulan kita ekspor perdana ke Malaysia yang seharusnya kita lakukan di semester 2 2020. Tapi ditunda karena memang adanya COVID, jadi mereka menunda di bulan lalu atau kuartal 1 2021. Nah, penggunaannya itu masih sama Pak dengan basic kami yang lebih banyak di kelapa sawit. Jadi yang bekerja sama dengan kami sebagai pengimpor ini adalah perusahaan milik negara
Malaysia yang bergerak di kelapa sawit, dan memang penguasaan kelapa sawitnya terluas di dunia, Pak, kalau mereka. Jadi kemarin mereka pertama kali meminta produk kami itu 20.000 liter pengiriman pertama, tapi dalam tahun ini mereka sudah budgetkan sekitar 100.000 liter. Nah, kalau ditanya kebutuhannya berapa, kalau mereka sendiri, Pak, ini belum mereka hitung perkebunan lain atau petani yang lain ya. Mereka sendiri itu ada sekitar 700.000 hektar lahan dan ada sekitar 600.000 hektar lahan petani. Jadi di total sama mereka kebutuhannya itu sekitar 2 juta liter setahun, Pak, di produk kami. Gitu. Jadi nanti secara gradual, secara bertahap, mereka akan terus ekspansi begitu. Karena memang menariknya di Malaysia juga, saya juga kebetulan beberapa kali ke sana, diundang ke sana, dan ada perwakilan pada waktu itu dari pemerintahannya, pengen datang ke Banyuwangi juga sebetulnya. Karena apa? Karena mereka sebetulnya sudah menyiapkan undang-undangnya, Pak, terkait pengurangan pestisida ini, tapi mereka belum punya solusinya. Jadi waktu tahu ada kami itu, mereka sangat tertarik gitu, karena itu yang memang mereka sedang cari terkait gimana caranya mereka bisa mengurangi dari penggunaan pestisida itu. Seperti itu sih, Pak Aris, kurang lebihnya. Tadi mereka bisa memesan ya sekitar sampai 2 juta liter. Nah, kapasitas produksinya bagaimana nih, Mas Kukuh? Dan apabila nih kita nggak ingin lah dibeli Malaysia semua, ini kita Pak Hadian saja masih butuh nih, kita di Indonesia butuh. Nah, apakah masih bisa nih resource kita, sumber daya kita untuk memproduksi produk ini, Mas Kukuh? Iya. Jadi salah satu kenapa kita waktu itu lama, Pak Haris ya, waktunya untuk trial itu dari 2010 sampai 2013 kami baru akhirnya menemukan formulasi lengkapnya. Karena sebetulnya ada beberapa bahan lain yang bisa kita pakai, tapi nggak banyak, Pak, gitu. Jadi kita benar-benar dari awal udah menyiapkan, ini bahan harus benar-benar luar biasa besar. Jadi kalau kapasitas sendiri di kami sekarang, Pak, itu yang bisa kita perluas saja sudah bisa sampai 15 juta liter sebetulnya setahun. Nah, kalau yang terpasang sekarang memang masih 2,5 juta liter. Tapi kami memang sudah ada planning sekitar tahun depan atau 2 tahun lagi itu memang sudah mau meningkatkan sampai ke arah 7 juta liter seperti itu. Jadi memang kita dari awal menyiapkan ini memang untuk kemanapun secara global, tapi tentunya kita akan secure kebutuhannya apabila dibutuhkan di Indonesia. Apalagi ini bisa membantu masyarakat ataupun petani Indonesia supaya bisa mendapatkan nilai lebih baik dengan cara ekspor. Itu pasti kita akan komitmen untuk tetap menjaga terkait cadangan dari kuantitasnya. Seperti itu sih, Pak Aris. Ya, berarti nggak ada masalah ya dengan bahan baku ya? Sama sekali tidak, Pak Aris. Jadi itu yang sudah benar-benar kita yakinkan dari awal bahwa jangan sampai kita nanti pada waktu sudah berjalan akhirnya ada masalah di bahan baku, dan itu sudah betul-betul kita pikirkan dengan matang dari awal. Jadi insya Allah tidak akan ada masalah sama sekali, Pak. Ya, wah, luar biasa sekali ini. Nah, Mas Kukuh, saya juga lihat di presentasinya dari Mas Kukuh sebelumnya, ada beberapa penghargaan nih ke Mas Kukuh nih. Nah, mungkin bisa diceritakan nih sedulu, supaya menyemangati kerabat desa semua, dan juga kami ingin menyemangati mahasiswa-mahasiswa yang sekarang memang sedang atau masih berkuliah di universitas negeri atau swasta, untuk melihat nih sebenarnya mereka tidak perlu menjadi profesional atau bekerja di perusahaan besar, bahkan mereka pun bisa menjadi pengusaha seperti Mas Kukuh dan bisa ekspor dan lebih berguna bagi bangsa dan negara. Mungkin bisa diceritakan Mas Kukuh mengenai hal tersebut. Ya. Jadi kalau penghargaan yang kita terima itu alhamdulillah memang awal-awal kita dapat penghargaan juga dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pak Aris, tahun 2012 sebagai wirausaha yang bergerak di bidang pertanian, dan pada waktu itu kita juara 1 nasional, alhamdulillah. Lalu tahun selanjutnya kita dapat penghargaan dari Bank Mandiri, itu yang bergengsi, yang biasa dikenal sama masyarakat wirausaha muda mandiri. Nah, kita menang di bidang teknologinya, juara 1 juga di nasional. Nah, yang kita sangat happy itu adalah ternyata internasional juga mengakui kami, Pak Haris. Jadi di tahun 2016 kita mendapatkan penghargaan dari USAID atau pemerintah US government, karena kita berhasil untuk mengurangi penggunaan herbisida di kelapa sawit pada waktu itu contohnya.
Jadi kita termasuk satu dari 9 inovator dunia di kelapa sawit tahun 2016. Itu penghargaannya. Lalu tahun 2017 kita dinobatkan sebagai perusahaan inovatif berdampak lingkungan di seluruh Asia oleh Bank DBS Asia Singapura begitu. Jadi alhamdulillah dengan beberapa penghargaan itu juga akhirnya membantu kami juga untuk lebih dikenal sama customer kami sebelumnya, dan juga sekarang juga makin apa ya, jadi pede lah Pak Haris. Jadi ternyata yang kita lakukan ini insya Allah sudah di jalan yang benar gitu Pak. Iya betul. Ya itu juga menjadi bukti nyata sebetulnya dengan apa yang dilakukan oleh Mas Kukuh dan produknya ternyata diakui nih di dunia. Tadi disampaikan dari penghargaan itu dan juga research yang dilakukan yang ternyata memang nggak sebentar, pengalaman yang ada Mas Kukuh, dan juga nih ekspor pun juga sudah melihat Malaysia sudah membeli produk Mas Kukuh ini, malah BUMN-nya mereka ya itu sudah membeli produk kita. Nah ini saatnya kita untuk juga melihat produk bangsa ini, produk anak bangsa, produk kerabat desa, supaya bisa dimanfaatkan oleh pelaku, petani, masyarakat desa lebih luas lagi dalam rangka tentunya meningkatkan beberapa hal, sektor produksinya dan juga akhirnya untuk ya ekspor tentunya. Nah terkait lingkungan nih Mas Kukuh nih, ini kan berarti dengan mengurangi herbisida atau penggunaan pestisida ini bisa, kalau kita bicara lebih ke sustainable lah ke depannya. Ini ada datanya atau informasinya nggak ya Mas Kukuh? Iya, jadi Pak Haris, kemarin saya juga cari informasi ya terkait penggunaan pestisida di Indonesia seperti apa dan lain-lain. Memang untuk data data resminya sangat susah ya kita dapatkan. Ternyata nggak hanya di Indonesia, ASEAN juga agak susah. Tapi begitu kami dapat dari FAO, itu memang datanya luar biasa. Karena apa? Karena ASEAN itu diperkirakan di luar Indonesia itu sudah sekitar 200 juta liter pestisida kebutuhannya setahun, Pak. Nah, Indonesia sendiri, ternyata saya dapat datanya dari teman-teman asosiasi, itu bisa kami hitung mungkin di kisaran 150 juta liter, Pak. Jadi luar biasa ya. Ya saya juga kaget, Pak. Saya pada waktu dengar itu, luar biasa besar ya ternyata. Karena gambaran saya pada 15 juta masih kurang itu Mas Kukuh. Sangat-sangat kurang Pak. Makanya kalau itu kan yang kami punya sekarang, tapi kan kami masih bisa expand lebih jauh dan lain-lain, dan bahannya juga sangat melimpah dan dia renewable, jadi tidak takut kami kehabisan sama sekali seperti itu. Jadi itu yang menurut kami datanya sangat luar biasa, dan itu tadi yang saya ceritakan di awal, penggunaan pestisida dari tahun ke tahun bukannya turun tapi malah naik. Dan bedanya adalah kalau di negara-negara maju mereka itu pendekatannya dengan mengganti ke pestisida lain yang bahannya diklaim lebih ramah. Tapi di satu sisi jauh lebih mahal, Pak. Tetap pestisida ya berarti ya. Tapi tetap pestisida begitu, dan itu juga jauh lebih mahal, dan itu menurut kami tidak applicable untuk diterapkan di negara-negara lain, terutama negara yang berkembang. Jadi kita harus punya solusi lain, dan sebetulnya solusi yang dicari sama dunia itu kita sudah ada, dan kita malah bisa selangkah lebih maju bahkan dibandingkan mereka seperti itu, Pak. Wah, luar biasa sekali. Mas Kukuh ini nggak terasa kita hampir 1 jam nih Mas Kukuh. Mungkin ada pesan atau semangat terakhir nih, quote dari Mas Kukuh kepada kerabat desa, dan ada juga yang bertanya ke saya nih, untuk hubungin Mas Kukuh itu bagaimana? Mungkin nanti bisa disampaikan juga, share informasinya, kontak Mas Kukuh bagaimana? Begitu Mas Kukuh, mari silakan. Terakhir nih dari Mas Kukuh untuk kerabat desa. Ya kalau kami sebetulnya memang sangat berharap apa yang kami lakukan bisa bermanfaat Pak ya untuk orang lain. Di satu sisi kami memang berbisnis, tapi kami sangat percaya dengan bisnis kita bermanfaat itu kita bisa lebih berkelanjutan seperti itu. Nah itu makanya kita sangat jaga dari hulu sampai hilir, kita semua sangat menjaga terkait sustainability-nya. Nah untuk bagaimana caranya untuk menghubungi kami itu sebetulnya bisa Pak, ada di website kami di www.pandawaid.com, itu bisa dari situ, atau juga bisa di media sosial yang sekarang kami aktif juga di Instagram, itu di Pandawa Agri Indonesia juga ada. Nah itu bisa dikirim email ke info@pandawaid.com,
itu nanti pasti akan kami akan kami teruskan ke tim-tim terkait, karena kami sekarang juga sudah punya tim di lapangan, seperti di Sumatera Utara kami punya, di Riau kami punya, di Sumatera Selatan kami punya, di Kalimantan kami punya, dan yang paling baru di NTT kami punya. Jadi nanti akan cepat responnya seperti itu. Jadi kayak gitu mungkin Pak Haris, kalau memang nanti dibutuhkan, tentunya bisa juga nanti mungkin minta kontaknya dari Pak Haris mungkin ya, nanti juga kalau mungkin teman-teman lebih kenal sama Pak Haris, bisa minta kontaknya ke Pak Haris, nanti saya langsung sambungkan ke tim saya yang terkait supaya lebih cepat responnya, seperti itu mungkin. Iya, oke. Terima kasih sekali nih Mas Kukuh, luar biasa Kerabat Desa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih terhadap inspirasinya, informasinya juga tentunya. Insya Allah bermanfaat, Mas Kukuh. Mungkin tidak hanya pada saat ini, karena ini kita bisa rerun juga, kita bisa lihat dan kita akan bermanfaat lagi ke depannya. Jadi begitu kerabat desa, episode pada pagi hari ini, Ekspor Indonesia, Ekspor Talk hadir tiap hari Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi, di mana kita akan mengundang expert di bidang ekspor untuk berbicara santai kepada kita semua, memberikan edukasi untuk kita belajar bersama supaya kita paham mengenai globalisasi, mengenai potensi ekspor di luar negeri. Nah, pada pagi hari ini kita berterima kasih sekali kedatangan Mas Kukuh, dan tentunya itu akan menginspirasi kita semua untuk belajar dan mengetahui ekspor lebih lanjut. Kerabat Desa, jangan lupa untuk tetap hadir di acara ini pada Sabtu depan, karena kita akan mengundang expert di bidang ekspor lainnya. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan, dan salam ekspor. Sampai jumpa minggu depan. Salam ekspor.